Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pernah? Sering kan? Bahkan sekarang di otak kita seakan-akan itu sudah jadi doa untuk orang mati. Karena itu kalimat keluar kalau ada orang mati. Makanya otomatis kalau dikabarkan orang mati langsung baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal itu tidak ada kaitannya dengan orang mati. Innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah kalau kita tahu cara kembalinya. Jadi sebetulnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan doa untuk orang mati. Ini ada lagi celotehan SK tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Katanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak pantas diucapkan pada saat ada orang yang meninggal dunia. Ini celotehan apa lagi? Ini hal yang tidak sama seperti apa yang disampaikan Rasulullah. Kalau tidak sama dengan yang disampaikan Rasulullah, apakah Anda mengikuti SK dan tidak mengikuti Rasulullah? Semakin hari semakin akan di penafsirannya yang tidak sama dengan teks-teks syariat dalam Islam. Mari kita lihat di sini tentang bagaimana Rasulullah menyampaikan, mengucapkan ketika ada orang yang kena musibah. Salah satunya adalah ada kematian. Kita lihat di sini. Sebelum kita masuk di dalam sebuah hadis, maka dalam sebuah ayat Quran, idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau Anda kena musibah, salah satu dari musibah itu adalah kematian. Sebenarnya, maka katakan kita adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Apa salahnya mengucapkan itu? Kita sekarang menuju hadis karena Quran sudah jelas. Hadis apa? Ibnu Majah nomor 1587. Bagaimana keganjilan SK dalam menafsirkan, dalam berlogika tentang hadis ini. Yang jelas dia berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. An Umma Salamah, anna Aba Salamah haddatsah. Dari Ummi Salamah, dia dari Abu Salamah. Abu Salamah atau Abi Salamah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, Rasulullah bersabda, ma min muslimin yusabu musibatan. Andai kata ada seorang muslim lalu mendapatkan musibah, salah satunya ya kematian itu musibah. Kalau kematian tidak musibah berarti Anda tidak berpikir bahwa orang yang mati itu ada kena musibah. Nah, fayafza'u ila ma amarullah min qawlihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika itu kemudian bersegeralah. Bersegeralah itu artinya cepat-cepat. Cepat-cepat itu ya jangan sampai lambat. Kepada apa yang diperintahkan Allah berupa ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ditambah dengan apa? Allahumma intaka ihtasabtu musibati fa'ajirni fiha wa awidni minha illa ajarahullahu alaihi wa adahu khairum minha. Nah, di sini setelah membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang disampaikan? Lalu membaca doa. Nah, doanya bagaimana? Ya Allah, di sisimu aku rela dengan musibah yang menimpaku. Maka berilah aku pahala dan gantilah dengan yang lebih baik darinya. Ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi itu hanya sekadar ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu karena perintah Rasulullah. Lalu ada doanya sendiri. Dan dia SK mengatakan innalillahi adalah doa. Itu kesalahan besar itu.
Jadi sudah tidak sama dengan Rasulullah cara mengucapkan, tidak mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu juga tidak mau berdoa seperti apa yang disampaikan Rasulullah. Hadis ini ada koherensi, ada korelasi, korinah selanjutnya. Yang disampaikan oleh siapa? Yang disampaikan oleh Ummi Salamah. Bagaimana Ummi Salamah ketika Abi Salamah meninggal? Abu Salamah, dzakartul ladzi haddatsani Rasulullah. Abu Salamah mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Ya. Dzakartu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Abi Salamah meninggal, Ummi Salamah dia mengingat apa yang disampaikan Rasulullah dan dia menyatakan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dibaca doa selanjutnya yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, Allahumma intakah tasabtu musibati hadhihi fa'ajirni 'alaiha. Apa artinya? Bahwa yang disampaikan SK itu tidak sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah dan sahabat Rasulullah, namanya Abi Salamah dan Ummi Salamah. Jadi ketika ada yang menyatakan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak tepat untuk orang yang sudah meninggal ketika kita mendengarkan, berarti dia melawan Rasulullah. Berarti dia tidak sama dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Berarti tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh sahabat dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Majah yang bernomor 1587. Artinya bahwa ketika Anda mengikuti SK, Anda tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa yang disampaikan oleh sahabat. Silahkan kalau Anda terus mengikuti, suatu saat Anda akan tobat, akan menyesal. Dan ketika Anda tidak mengikuti, Anda akan kembali kepada Rasulullah dan kembali kepada sahabatnya, bahkan kembali kepada Quran yang menyatakan itu. Tinggal pilih, Anda cerdas apa tidak untuk menyikapi ini. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada orang yang meninggal, setelah itu doakan mereka. Semoga Anda lebih cerdas. Semoga Anda tidak ikut-ikutan dengan pemikiran-pemikiran baru yang dengan akalnya, dengan otaknya yang tak mampu untuk melawan teks yang ada dalam agama, yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis. Inilah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Maka mengaji butuh sanad ilmu guru. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri seperti yang dilakukan oleh SK. Tanpa guru tidak akan sampai kepada Rasulullah. Tanpa guru kita akan tersesat. Tanpa guru berarti ngajinya tak bersanad. Bagi yang fanatik buta, silahkan, terserah Anda. Ikuti siapa Anda, mengikuti Rasulullah atau mengikuti SK. Anda yang memilih. Orang cerdas akan mengikuti Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.